Bayangin nih, kita lagi naik pesawat, tiba-tiba di tengah jalan, pilotnya disuruh turun sama presiden. Belum sampai tujuan, kaptennya disuruh ganti karena katanya terlalu pelan. Gimana perasaan lo? Tenang? Atau malah siap-siap pegang pelampung? Nah, kurang lebih itulah yang lagi terjadi di Amerika sekarang. Donald Trump, presiden yang sering viral dengan gaya ceplas-ceplosnya, lagi ngamuk. Targetnya Ketua Federal Reserve Jerome Powell. Gara-gara apa? Gara-gara menurut si Trump ini, Powell terlalu telat untuk nurunin suku bunga. Bahasa sederhananya gini, Trump pengen ekonomi itu digas terus, tapi Powell malah ngerem dikit-dikit. Trump bahkan udah terang-terangan bilang, pemecatan si Powell nggak bisa datang cukup cepat. Waduh, ini udah kayak mengusir satpam karena satpamnya terlalu ketat buat jagain pintu. Masalahnya Fed alias Bank Sentral Amerika itu harusnya kan independen ya. Kalau ketua Fed bisa dipecat cuman karena beda pendapat sama presiden, itu ibarat kayak tukang parkir diusir karena minta bayaran beneran, bukan kasih senyum doang. Akibatnya apa? Pasar mulai panik, dolar Amerika mulai goyang, saham mulai nggak jelas dan bikin jantung makin deg-degan. Karena kalau bank sentral kehilangan independensinya, ya selamat datang di dunia yang lebih berisik dari grup WhatsApp keluarga pas hari raya. Nah, di video kali ini kita bakal bedah kenapa Trump bisa sampai segitu marahnya, apa dampaknya ke pasar dunia, dan yang paling penting gimana caranya kita sebagai investor retail tetap waras di tengah kekacauan ini. Oke, sekarang kita bedah kenapa ide Trump buat pecat ketua The Fed ini udah kayak main api di tangki penyimpanan SPBU ya. Kalau ini cuma buat headline clickbait sih seru ya, tapi buat pasar ini potensi bencana. Pertama, Fed itu ibarat rem tangan ekonomi. Kalau inflasi tinggi, Fed tarik rem. Kalau ekonomi seret, Fed longgarin. Tapi kuncinya, rem ini harus dipakai sama orang yang benar-benar independen. Bukan dikendaliin sama supir mabuk yang pengen ngebut terus biar menang taruhan. Nah, coba deh kalian bayangin. Kalau Fed bisa ditekan presiden kapan aja, suku bunga dipaksa turun, ekonomi digas terus tanpa peduli tekanan mesin, tanpa peduli suhu ban, tanpa peduli bensin tinggal berapa. Hasilnya apa? Inflasi bakalan semakin liar, harga barang naik, daya beli ambruk, dan boom, ekonomi bisa overhead kayak motor ngebut tanpa oli. Pasar itu paling benci ya sama yang namanya ketidakpastian. Dan yang lebih ironisnya, Trump ini ngotot mau suku bunga turun buat dorong ekonomi. Tapi dengan ancaman ke Powell, justru ini yang bikin pasar makin ragu-ragu mau ngambil posisi. Anggaplah sekarang lu sebagai seorang trader, terus lu dengar hari ini The Fed bilang, kami sabar, kami akan hati-hati. Besoknya Trump nge-tweet, pecat aja dia. Lah, lu mau percaya siapa? Ketua Fed, Donald Trump, atau dukun langganan lu? Bukti yang paling nyata, dolar itu udah mulai melemah ya lawan mata uang lain. Investor cari alternatif, cari safe haven, cari apa aja yang nggak kena drama politik. Karena dalam dunia keuangan, kehilangan kepercayaan itu ibarat kayak bocorin bensin di jalan tol, sekali apinya nyala, susah banget matiinnya. Dan jangan salah bro, ini bukan cuma masalah Amerika doang. Ini ibarat lu kayak lempar batu ke danau, efek reaknya bisa kemana-mana. Termasuk emerging market, ya termasuk Indonesia juga. Makanya kalau ada yang bilang, ini cuma drama politik, biasalah. Sorry bro, ini bukan sinetron, ini ekonomi global yang taruhannya triliunan dolar. Apa yang bakal terjadi kalau drama Trump versus Powell ini terus-terusan berlarut-larut? Skenario terburuknya bukan cuma resesi, tapi stagflasi. Ya, stagflasi. Kondisi di mana ekonomi macet, tapi harga-harga malah ngebut naik. Ini ibarat badan lu lagi demam tinggi, tapi lu malah disuruh lari maraton. Mau sembuh gimana coba? Kenapa bisa gitu? Gampangnya kalau Fed dipaksa nurunin suku bunga pas inflasi masih tinggi, tentu uang itu jadi murah, konsumsi naik, tapi produksinya nggak ikutan naik. Akhirnya apa? Barang makin langka, harga makin mahal, upah ya nggak ngejar. Efeknya apa ke pasar? Ya jelas, yield obligasi jangka panjang bakalan loncat. Artinya negara harus bayar bunga utang lebih mahal. Kemudian, dolar Amerika juga bisa jeblok. Orang bakalan malas pegang greenback karena risikonya dianggap makin tinggi. Terus gimana nasib pasar saham? Ya jelas bisa drop dan makin dalam dong. Karena semua harga aset harus disesuaikan sama ekspektasi inflasi dan suku bunga yang lebih liar. Belum lagi munculnya risk premium,
tambahan ibaratnya kayak bahasa gampangnya gini. Investor bakalan mulai mikir 2 kali sebelum naruh duit di mana-mana. Fun fact-nya, stagflasi ini bukan cerita baru ya. Amerika itu pernah ngalamin tahun 70-an, zamannya Presiden Nixon. Hasilnya, ekonomi stagnan selama bertahun-tahun, pengangguran naik, masyarakat frustasi, pasar saham babak belur. Dan kalau sampai ini kejadian lagi, percaya deh bro, drama kecil kayak tarif perang dagang, bahkan TikTok di-ban, semua itu udah kayak episode filler doang, karena drama utamanya ya bakalan collapse of market trust. Makanya, coba perhatikan deh tanda-tandanya. Kalau yield obligasi 10 tahun udah loncat, kalau dolar terus melemah lawan mata uang besar, kalau saham semakin volatil tanpa arah yang jelas, itu bisa jadi kode keras bahwa pasar udah mulai pricing in stagflasi. Nah, di situasi kayak gini nih, yang bertahan itu bukan yang paling cepat, tapi yang paling siap. Ini ibaratnya kayak main catur ya. Kadang langkah terbaik itu bukan maju, tapi mundur 1 langkah untuk nyusun serangan baru. Oke bro, sekarang pertanyaannya, semua drama Trump dengan Powell ini, efek nyatanya buat kita tuh para pejuang cuan di Indonesia apa? Pertama, dalam jangka pendek ada peluang rupiah bisa menguat atas dolar ya. Karena ketika pasar mulai ragu sama arah ekonomi Amerika, investor global bakal mulai cari alternatif. Misalnya gold, yen, terus French Swiss, sampai emerging market termasuk Indonesia. Tapi jangan senang dulu bro. Karena kalau ekonomi global makin nggak jelas, emerging market itu ibarat kayak anak kos-kosan. Paling pertama kena guncangan, dan yang paling terakhir dapat pertolongan. Artinya apa? Kapital asing itu bisa masuk sebentar buat cari imbal hasil tinggi, tapi juga bisa keluar secepat kilat. Begitu ada tanda-tanda ketidakpastian itu makin parah. Terus implikasinya buat saham gimana? Ya jelas, market bakal lebih volatile. Saham-saham sektor komoditas mungkin bisa dapat angin. Ibaratnya kayak emas, batu bara, nikel. Tapi sektor yang butuh stabilitas ekonomi global, kayak perbankan dan properti ini bakalan bisa ketar-ketir. Buat emas, biasanya emas bakalan kinclong di saat kayak gini ya. Karena emas itu ibarat kayak dia safe haven klasik lah, tempat pelarian saat dunia atau duit mulai kehilangan maknanya. Lalu gimana strategi sederhana untuk kita para retail ini? Pertama, teman-teman bisa perbesar cash reserve kalian. Kemudian diversifikasi portfolio dan hindari ngambil posisi all-in ke satu aset doang. Karena di kondisi kayak gini, mempertahankan modal itu lebih penting daripada ngejar profit gede. Ingat teman-teman, kadang di dunia investasi, langkah terbaik itu bukan cari cuan tercepat, tapi bertahan sampai badai itu reda. Karena pasar itu ibarat kayak lautan bro. Badai pasti datang, tapi kapten sejati bukan yang ugal-ugalan, tapi yang tahu kapan harus pasang layar dan kapan harus lipat layar. Pasar itu kayak hidup bro, nggak semua hal bisa kita kontrol. Kadang kita udah rencanain semuanya rapi nih. Tiba-tiba datang badai dari arah yang nggak kita lihat. Ini kayak presiden yang tiba-tiba mau pecat ketua bank sentralnya sendiri. Tapi justru di tengah ketidakpastian ini, karakter sejati seorang investor itu diuji. Bukan soal siapa yang paling cepat beli atau siapa yang paling berani serok bawah, tapi siapa yang paling sabar, paling cerdas, dan paling tahan buat bilang, gue nggak perlu buru-buru, gue tahu kemana gue mau pergi. Jadi bro, ketika lu lihat berita-berita dunia ini makin gila, jangan panik. Coba lu tarik napas dulu deh. Buka mata dan ingat satu hal, di pasar itu kadang yang paling kuat adalah yang paling tenang. Kalau lu ngerasa video ini ngebantu lu ngerti permainan yang lebih besar di balik pasar, klik tombol like sebagai tanda kita sepemikiran nih. Dan kalau lu pengen jalan bareng di dunia yang makin absurd ini, tekan tombol subscribe sekarang juga dan nyalain lonceng notifikasinya. Karena di saham otodidak kita nggak cuma cari cuan, kita belajar cara bertahan dan mungkin sesekali komedi dikit ya nggak apa-apa lah ya biar nggak gila. See you!